Yo minasan, spoiler singkat chapter 1154 One Piece telah rilis dengan judul Tidak Bisa Mati. Di mana pada spoiler kali ini, kita akhirnya diperlihatkan wajah asli dari Rocks di Sebek yang ternyata adalah ayah dari Marshall D. Teach. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1154 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan pengembaraan kuil suci Inari bagian ke-38, kita diperlihatkan di mana Bos Ocho membawa Yamato menuju ke sebuah makam seorang pahlawan dari West Blue yang semasa hidupnya dibesarkan di Ringo. Spoiler pun dimulai dengan penjelasan bahwa setelah insiden Big Mom di Pulau Elbap yang menghabisi Jorul, Elbap pun selalu dilanda bencana seperti kebakaran, badai, ataupun kelaparan. Hal tersebut membuat banyak raksasa menjadi depresi. Dan ketika para raksasa yang putus asa berencana menyerang Ida dan Hairuddin, Raja Harald pun tiba dari perjalanannya ke beberapa negara. Dia kembali tepat waktu untuk melindungi mereka semua. Harald juga membawa bantuan asing untuk membantu Pulau Elbap. Namun, Estrida harus meninggal karena penyakitnya sebelum Raja Harald kembali. Sedangkan Ida, dia membuka sebuah bar di dunia bawah minasan. Kemudian 56 tahun yang lalu, di mana Raja Harald menuju ke Marijoa untuk mendatangi Reverie. Siapa sangka pemerintah dunia mengabaikan Harald pada saat itu karena Elbap bukan bagian dari Reverie. Ketika Raja Harald kembali ke Elbap, Jarul pun berbicara kepada Raja Harald tentang Galila, sebuah kelompok pembuat kapal raksasa kuno dan raksasa non-kuno yang kemungkinan besar telah ditangkap oleh pemerintah dunia. Wah, namanya mirip ya dengan Galila Company milik Tom yang dilanjutkan oleh Iceberg dari Water 7 minasan. Apakah para raksasa lah yang telah mengajari teknik navigasi dan pembuatan kapal pada mereka? Ini kalau benar ada hubungannya, besar kemungkinan bahwa Galila yang membuat Pluton. Dan terjawab pula mengapa Tom membuat blueprint dari Pluton minasan. Di tahun itu pun kita diperlihatkan bagaimana saudari Estrida atau tante dari Loki membesarkan Loki, tapi dia selalu menyiksanya. Sementara Raja Harald terus fokus membangun kembali Pulau Elbap. Kemudian 48 tahun yang lalu, kita diperlihatkan bagaimana Loki melepaskan beberapa monster raksasa yang menuju ke desa-desa Pulau Elbap. Namun, ketika Loki melihat bagaimana anak-anak raksasa yang lain sedang membantu Hairuddin, Loki pun mulai menyadari betapa kesepiannya dia seorang diri. Di saat bersamaan, bajak laut Rocks pun muncul di dunia bawah. Rocks di Sebek pun bertanya kepada Loki, apakah mereka sedang berada di Pulau Elbap? Apakah Raja Harald ada di kastil? Dan akhirnya terungkap bahwa Rocks di Sebek pernah bertemu dengan Raja Harald saat dia ke Marijoa untuk mendatangi Reverie 56 tahun yang lalu minasan. Namun setelah itu, Rocks di Sebek ternyata membunuh seorang laksamana angkatan laut, sehingga dia pun menjadi buronan yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Dan yang kita nantikan selama ini terjadi, yaitu kita akhirnya diperlihatkan wajah penuh dari Rocks di Sebek minasan, di mana dia memiliki rambut dua warna dan terlihat sangat mirip dengan Kurohige. Itu karena
Rocks di Sebek adalah ayah dari Blackbeard. Dan spoiler singkat chapter 1154 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ternyata Sebek dan Kurohige adalah ayah dan anak. Apakah itu artinya pertarungan Ace melawan Kurohige adalah pertarungan warisan antara Roger melawan Sebek minasan? Dan apakah hubungan tidak langsung ini antara Sebek dan Harald, Shanks dan Harald, Luffy dan Loki akan menjadikan Teach dan Luffy justru menghancurkan Marijoa minasan? Tapi di luar dari itu semua, saya justru lebih penasaran mengapa Galila sebagai kelompok pembuat kapal raksasa kuno namanya mirip dengan Galila Company. Serta apa hubungannya dengan Tom yang nekat membuat blueprint dari Pluton? Apakah ini ada hubungannya dengan kapal Noah yang saat ini ada di Pulau Manusia Ikan minasan? Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Yatta. Oke deh minasan, kita tunggu saja spoiler lengkapnya rilis besok ya. Dah.